lagi dengan saya, Maria Meriana Kristi Sidarta, dan kali ini saya akan membahas sedikit tentang sitasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Nah, di dalam sitasi ilmiah itu terdapat sebuah kutipan. Nah, kutipan itu adalah bagian dari pernyataan atau buah pikiran dari penelitian orang lain atau si penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Nah, di dalam kutipan sendiri itu ada kutipan langsung, di mana kutipan langsung ini itu digunakan atau dilakukan dengan memasukkan sebuah kutipan ke dalam kalimat penulis di antara tanda kutip. Lalu ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini merupakan kutipan yang tidak persis dengan aslinya. Jadi pokok pikiran itu disusun menurut jalan pikir dan dinyatakan dalam bahasa sendiri. Lalu terdapat sumber kutipan, di mana sumber kutipan ini merupakan hal yang mutlak. Berarti sumber kutipan tersebut itu harus ditulis, karena jika tidak, maka digolongkan sebagai plagiarisme. Lalu terdapat catatan kaki, di mana catatan kaki ini adalah salah satu dari 3 teknik penulisan yang bisa dipakai untuk menandai sumber data. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, biasanya kalau catatan kaki itu hampir sama seperti daftar pustaka, bedanya dia ditaruh di dekat nomor halaman. Nah, seperti itu. Nah, dan juga catatan kaki ini biasanya ditandai dengan nomor atau angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Biasanya kalau misalnya dia ada 3 sumber, itu bisa dikasih 1, terus ditaruh nama, judul, lalu tempat terbit dan juga penerbit. Sama seperti daftar pustaka, bedanya ditaruh di dekat halaman. Lalu daftar pustaka. Nah, sekarang kita masuk ke daftar pustaka, di mana daftar pustaka itu seperti yang kita tahu adalah suatu susunan tulisan pada akhir sebuah karya ilmiah. Nah, isinya itu berupa penulis, judul penulisan, lalu tempat terbit dan penerbit. Nah, contohnya itu seperti ini. Hampir sama dengan catatan kaki tadi, bedanya dia ditaruh di akhir penulisan ilmiah atau di dalam laporan atau makalah sekalipun. Nah, biasanya di daftar pustaka itu yang pertama dituliskan adalah nama penulis, lalu dilanjutkan dengan tahun penulisan dan judul dari sumber yang kita ambil. Misalnya kalau buku, nah misalnya namanya, judulnya Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan, lalu tempat terbitnya, kemudian dilanjutkan dengan penerbitnya, seperti itu. Nah, dalam penulisan sitasi itu biasanya kan bisa dilakukan manual atau juga bisa dilakukan secara otomatis. Nah, biasanya kalau penulisan sitasi itu kita bisa menggunakan aplikasi seperti Mendeley, Zotero, EndNote, RapWorks, atau SiteYouLike. Nah, lalu kita masuk ke dalam plagiarisme. Plagiarisme sendiri itu adalah suatu perbuatan tidak jujur karena mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya pribadi. Nah, dapat dilihat bahwa plagiarisme ini adalah salah satu tindakan yang tidak benar ya. Nah, salah satu penyebab dari plagiarisme sendiri ini adalah yaitu kemalasan. Nah, biasanya kemalasan ini salah satu faktor dari penyebab adanya plagiarisme tersebut. Misalnya nih, seperti mahasiswa yang malas, lalu mereka mengambil karya orang lain karena kemalasannya ini. Jadi mereka mengambil karya orang lain dan menamai menjadi karyanya sendiri. Nah, hal seperti itu merupakan hal yang tidak benar atau terlarang. Nah, jadi kemalasan itu merupakan salah satu faktor dari penyebab plagiarisme ini. Nah, bagaimana sih cara mengatasi plagiarisme ini? Nah, sekarang itu ada namanya pendeteksi plagiarisme ya. Nah, itu mungkin biasanya ada di perguruan tinggi. Jadi dengan perangkat tersebut atau aplikasi tersebut kita bisa mendeteksi plagiarisme yang telah dilakukan. Nah, pendeteksi plagiarisme tersebut dapat mengurangi sedikitnya dari orang-orang yang ingin melakukan plagiarisme. Nah, jadi kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka ini memiliki peran penting dalam karya ilmiah untuk mendukung keabsahan penelitian dan memberikan informasi sumber yang digunakan, dan penggunanya harus mengikuti standar akademik yang berlaku.
Jadi aplikasi seperti Mendeley dapat membantu mengelola referensi dengan lebih efisien. Selain itu, pemahaman tentang plagiarisme dan penerapan teknik kutipan yang benar sangat diperlukan untuk menghindari pelanggaran akademik. Nah, jadi itu tadi sedikit materi mengenai sitasi ilmiah dalam karya penulisan ilmiah. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.